ついに始まったぞ。怪盗ドラッグス。Halo Cilotolos, kembali lagi bersama saya siapa di mana rumahnya, gimana kabarnya? Kali ini kita akan sama-sama kembali bernostalgia film Doraemon yang rilis tahun 2013 berjudul Petualangan Nobita di Museum Alat-alat Canggih Masa Depan. Film yang menceritakan tentang pembangsatan lonceng Doraemon yang dibangsat oleh seseorang tak dikenal berinisial DX ketika Doraemon saat itu sedang coli di kamarnya. Akibat dari kehilangan lonceng tersebut, Doraemon kini berada di ambang sakaratul gelo, di mana program artifisial intelijen di tubuhnya bereaksi terhadap lonceng tersebut sehingga mengakibatkan dirinya terkadang tidak mampu lagi untuk mempertahankan kesadarannya. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? So, daripada kalian penasaran dan banyak berbusa-busa lomba basa-basi cukup membesi juga besar bil, inilah alur cerita film Petualangan Doraemon, Nobita dan kawan-kawan di Museum Alat-alat Canggih Masa Depan. Film dibuka dengan sebuah aksi pembangsatan pro player yang sedang mengincar sebuah barang langka di salah satu museum terkenal. Tapi terkenal mah. Namun si pencuri tersebut tidak bisa memprediksi kalau dirinya akan kepergok oleh seorang detektif cilik bernama Kejadian tersebut benar-benar meruaskan kita semua karena kita tahu ternyata kejadian barusan hanyalah sebuah fantasi liarnya Nobita seperti liarnya fantasi para wibu, dikarenakan film terbarunya Sherlock Holmes membuat Nobita berhalusinasi kalau dirinya juga merasa sedang menjadi seorang detektif. Kemudian adegan pun beralih ke rumah Nobita di mana Doraemon sedang beranjak untuk sare karena tak sanggup menahan Tono. Nah, ketika bobo itulah tiba-tiba kertas misterius dijatuhkan dari sebuah portal kecil ke tengah-tengah kamar yang secara kebetulan malah ditemukan oleh Nobita ketika dia baru saja pulang dari sekolahnya. Belum sempat dia periksa apa isi dari kertas tersebut, Nobita buru-buru mengantongi itu barang bersama dengan kertas ulangannya yang bernilai 100 supaya tidak dianggap sombong sama ibunya. Selang beberapa menit kemudian muncul kembali portal kecil seperti tadi yang sekarang letaknya berada tepat di depan moncongnya Doraemon. Alih-alih mencabulinya, tangan misterius itu malah ngopepang mengarah pada satu benda yang menurut kita sangat tidak berguna sama sekali, yaitu nyolong loncengnya si Emon. Tersadar dalam keadaan berdahdir dan tidak memakai lonceng, seketika si Emon pun loncat dari tempat colinya dan memanggil Nobita dengan suara keras seperti Moro Bagong. Diceritakanlah kejadian tersebut kepada Nobita bahwa Doraemon telah kehilangan loncengnya ketika ia sedang bermimpi basah. Bukan hanya dan kepalanya saja yang keras, tapi dia juga keras kepala. Disarankan untuk mengikhlaskan loncengnya dan mengganti lonceng tersebut dengan yang baru. Doraemon malah kekeh gak mau diganti dengan alasan bahwa lonceng tersebut sangatlah spesial. Ketika dia pergi ke masa depan untuk membayar harga perbaikan saja, uangnya habis 5 kali lipat dari harga biasanya ketika petugas di sana memberitahu bahwa loncengnya itu terbuat dari bahan yang sudah sangat langka. Dengan begitu, Doraemon pun bersikeras bagaimanapun caranya agar dia bisa mendapatkan kembali lonceng yang telah dicuri tersebut. Maka dikeluarkanlah baju detektif canggih yang dilengkapi dengan 4 buah alat pendukung. Terdiri dari 1 buah tongkat, 1 topi jenius, 1 kaca pembesar, dan 1 buah padut. Berkat alat-alat tersebut, mereka mendapatkan sebuah informasi penting mengenai identitas dari si pencuri lonceng itu. Diketahuilah pencuri tersebut bernama Kaito Deluxe yang kini tinggal di sebuah bangunan megah di masa depan yang ternyata itu merupakan sebuah museum, tempat berkumpulnya seluruh alat-alat canggih di dunia.
Namun untuk bisa masuk ke sana mereka harus mempunyai satu buah kartu pengunjung yang kuotanya terbatas untuk 5 orang per satu per satu tiket. Untuk itu diundanglah Dorami ke sana untuk menunjukkan satu buah satu buah tiketnya karena dikabarkan dia mempunyai satu buah tiket meskipun harus ditukar dengan jatah makanan Doraemon selama 2 minggu ke depan. Dikarenakan mereka cuma baru bertiga, ya Nobita pun dengan penuh semangat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajak Shizuka mengisi kursi kosong tersebut. Tapi sayang rencana perjalanan mereka diketahui juga oleh si Tangkurak Giant dan si Moncong Lele Suneo, yang ujung-ujungnya mereka berdua malah ikut menggantikan kursi Dorami. Jadinya Dorami gak bisa ikut lagi dalam petualangan kali ini. Sebelum memanjatkan doa Bismika Allahumma ahya, Nobita menyadari sesuatu dalam diri Doraemon kalau dia baru-baru ini terlihat agak aneh setelah kehilangan loncengnya. Dorami pun menjawab bahwa itu adalah penyakit yang diberi nama Noraneko, di mana penyakit tersebut akan menyerang setiap robot kucing yang telah kehilangan loncengnya, dan jika dibiarkan terlalu lama maka gejala dari penyakit Noraneko tersebut akan membuat penderitanya berubah total menjadi seekor kucing sungguhan. Dengan begitu mereka pun segera cepat-cepat menaiki sebuah kendaraan yang terbentuk dari tiket pengunjung setelah ditandatangani oleh Doraemon. Sesampainya di tujuan, mereka bertemu dengan 2 orang aneh yang sedang melakukan uji coba sepatu canggih yang berupa seekor burung yang diberi nama Kuruku, yang ternyata dibuat oleh seorang anak yang sedang magang bernama Kuruto Harudoman, sedangkan si bapak berkumis tipis itu bernama Fix, yang merupakan direktur utama dari museum tersebut sekaligus paman dari si Kuruto. Kedatangan mereka ke sana disambut hangat oleh mereka berdua, dan Doraemon mengatakan kalau tujuan datangnya mereka ke museum ini adalah untuk mencari loncengnya yang telah dicuri oleh seseorang bernama Kaito Deluxe. Mereka berdua sampai terkejut ketika mendengar nama tersebut karena mereka juga sedang mengincarnya dari beberapa hari yang lalu. Dan baru-baru ini, Kaito Deluxe juga telah berhasil mencuri beberapa barang berharga dari dalam museum tersebut. Dengan kata lain, informasi yang sebelumnya mereka dapatkan hanya sekedar tebakan dari perlengkapan detektif yang saat ini dipakai oleh Nobita. Sekarang sudah terbukti bahwa Kaito Deluxe benar-benar pelaku sebenarnya dari pencurian lonceng Doraemon. Untuk itu, sambil mencari lonceng tersebut, mereka pun dibawa masuk ke dalam museum oleh si Kuruto, dan masing-masing dari mereka dipasangi sebuah robot pengintai di mana mereka supaya tidak tersesat ketika sedang jalan-jalan di dalam museum tersebut. Kuruto memberitahu mereka bahwa museum ini sangatlah luas sekali, bahkan pernah ada kejadian di mana seseorang tidak ditemukan selama berminggu-minggu di sana akibat tidak memakai masker. Mereka pun mulai bersiap-siap memasuki museum itu melalui pintu yang ukurannya sangatlah badag, karena menurut Kuruto pintu ini merupakan pintu kemana saja yang pertama kali diciptakan oleh seorang profesor bernama Harudoman yang ternyata merupakan kakek kandungnya. Sejak saat itu Doraemon pun menjadi sangat peka terhadap apapun yang mirip dengan lonceng, sampai-sampai ketika mendengar suara krining-krining saja, dia langsung menuju tempat di mana suara itu berasal. Meskipun yang dia jumpai hanyalah seekor robot yang sedang menjaga kolam ikan berisi kura-kura. Ketika Nobita dan Doraemon memancing kura-kura di kolam tersebut, hasil tangkapannya tak sengaja masuk ke dalam kantong ajaibnya Doraemon yang mengakibatkan dirinya tidak mampu mengeluarkan lagi satupun alat canggihnya. Bunda, begitu
Pencarian itu pun terus menuntun mereka ke sebuah tempat yang dinamakan dengan ruangan serba ada. Di sana, semua alat canggih apapun pasti ada. Tanpa diketahui siapapun, Kuruto dihubungi oleh seorang gadis cantik yang sedang berduaan bersama kakek legend untuk menyantap kue buatan gadis tersebut. Dengan alasan yang receh, Kuruto pun bergegas menuju tempat di mana gadis itu berada untuk segera memakannya. Untuk segera memakan kuenya. Di sini kita mengetahui bahwa gadis berambut kuning itu bernama Minato. Ginger, ketang Ginger. Namanya adalah Ginger yang merupakan cucu kandungnya si kakek bernama Profesor Pepra. Si Profesor Pepra ini memiliki ambisi kuat untuk mengganti seluruh bahan dasar yang telah digunakan dalam semua alat canggih. Saat ini, semua alat canggih di dunia memiliki bahan dasar full metal, sedangkan Profesor Pepra ingin mengganti bahan dasar tersebut dengan bahan dasar yang telah dia buat sendiri bernama Pepra Metal. Alasannya sederhana, kalau full metal berasal dari logam yang sangat terbatas dan jumlahnya yang semakin hari semakin habis, sedangkan Pepra Metal yang dia rancang bisa mengatasi masalah tersebut karena bahan bakunya terbuat dari logam biasa seperti timah, besi, ataupun tembaga. Begitulah dia mempresentasikan cita-citanya itu kepada Kuruto dan cucunya. Sementara itu Nobita dan kawan-kawan tak sengaja bertemu dengan bapak-bapak yang telah melakukan pelanggaran. Di situ dilarang masuk, dia mah santuy sekali keluar dari sana. Gak apa-apa, kan yang dilarang cuma masuk, bukan keluar. Betapa mengejutkannya, si bapak ini ternyata adalah seorang polisi bernama Inspektur Masta yang sedang menyelidiki kasus hilangnya barang-barang yang dilaporkan oleh beberapa pengurus museum ini. Meskipun barang yang hilang itu hanyalah sekedar tisu, teteh manis, dan gula, tapi tetap aja hal itu membuat para karyawati museum di sana ketakutan. Setelah obrolan selesai, Giant dan Suneo memisahkan diri mereka dengan yang lain, kemudian dengan sengaja memasuki sebuah terowongan yang mereka sangka adalah sebuah portal menuju neraka. Namun yang terjadi malah di luar dugaan BMKG. Mereka sadar bahwa tubuh mereka menyusut seperti terkena sorotan cahaya senter pengecil. Dan sialnya, alat yang mereka masuki tersebut dibawa oleh petugas karena termasuk ke dalam daftar alat yang perlu diperbaiki. Akhirnya kedua belah kubu pun saling mencari satu sama lain, di mana kubu Giant mencari Doraemon dan kubu Doraemon juga mencari Giant. Sementara itu Kuruto malah enak-enak bertigaan sama si gadis cantik dan kakek tua di sebuah ruangan rahasia. Di tengah pencarian Giant dan Suneo, kepekaan Doraemon terhadap loncengnya pun semakin menjadi-jadi. Melihat ada kilauan cahaya sedikit saja dari sebuah mulut patung batu, dia pun langsung mencoloknya. Akan tetapi mereka malah membuka sebuah portal yang mengarah langsung ke depan pintu ruangan rahasia di mana Kuruto berada. Sayangnya mereka hanya berpapasan dengan si gadis cantiknya saja tanpa mengetahui kalau Kuruto pun juga ada di dalam sana. Sementara itu Giant dan Suneo sedang kepanikan dikejar sama robot pembersih sampah hingga mereka berdua memasuki sebuah ventilasi di mana secara tidak sengaja di sana mereka melihat Direktur Fix sedang mengerjakan sesuatu yang sangat mencurigakan. Ketawa jahatnya tersebut membuat mereka hampir kencing di celana dan hampir ketahuan si bapak Direktur Fix. Namun mereka masih beruntung karena Direktur Fix menganggap bahwa suara tersebut berasal dari seekor tikus. Pada akhirnya mereka bertiga dikejutkan oleh suara alarm peringatan dari sebuah tempat yang di sana terdapat sebuah alat yang sangat luar biasa besar tetapi juga mengerikan, yaitu matahari buatan. Alarm peringatan itu ternyata tak sengaja diinjak oleh Nobita dan kawan-kawannya ketika mereka tersesat setelah memasuki portal rahasia tadi. Oleh karena itu, Direktur Fix pun memaklumi perbuatan mereka karena mereka tidak sengaja memasuki area yang dilarang itu. Lalu kemudian beliau menceritakan sejarah awal mula terciptanya matahari buatan tersebut dan mengapa mataharinya sangatlah berbahaya. Pada awalnya matahari ini dibuat oleh dua orang profesor yang saling bekerja sama untuk menciptakan energi yang tak terbatas. Yang berambut coklat bernama Profesor Harudoman, sedangkan yang berambut putih bernama Profesor Pepra. Penelitian tersebut berjalan normal setiap harinya hingga pada suatu ketika, Profesor Pepra tak sengaja menumpahkan segelas kopi yang membuat mesin komputernya rusak. Kefatalan tersebut membuat matahari buatannya jadi tidak terkendali dan jika tidak segera diatasi, maka lama-kelamaan matahari buatan tersebut akan semakin membesar dan terus membesar hingga melelehkan seluruh isi planet bumi. Namun berkat kejeniusan Profesor Harudoman, ia pun berhasil mengendalikan kembali matahari buatan tersebut, tetapi Profesor Pepra harus diberhentikan dari pekerjaannya dan diusir dari sana.
Dari sisa-sisa reruntuhan itulah Profesor Harudoman menemukan sebuah logam baru yang diberi nama Full Metal dan menjadi cikal bakal bahan dasar utama dalam pembuatan alat-alat canggih yang ada saat ini. 製造機を永久に封じ込めることに成功したのです。 Di waktu yang bersamaan, Giant dan Soneo pun keluar dari ventilasi dan akhirnya bisa bertemu juga dengan Doraemon. Akan tetapi masalah yang dihadapi oleh mereka berdua masih tidak bisa terselesaikan dikarenakan saat itu Doraemon masih belum bisa mengeluarkan alat canggihnya. Tak lama kemudian, Kuruto pun muncul entah dari mana dan mendapat ceramah dari pamannya karena Kuruto telah meninggalkan para pengunjung berkeliaran. Untuk menebus kesalahannya, Kuruto pun diberi tugas tambahan oleh si Direktur Fix untuk menampung semua orang yang ada di sini agar menginap di rumahnya.